Setelah sebelumnya diceritakan kalau virus yang dibuat Butcher dan rekan-rekannya ternyata gagal menghabisi Soldier Boy berkat senyawa V1 atau senyawa V generasi pertama yang ada di tubuhnya, di mana hal itu juga merupakan alasan Soldier Boy dan beberapa manusia super generasi pertama tidak terlihat menua. Menyadari hal itu, Homelander langsung bergegas mencari cara untuk mendapatkan senyawa tersebut agar dia juga bisa hidup abadi dan menjadi dewa. Pencariannya kemudian membawa Homelander bertemu dengan Marathon Man, mantan bawahannya dulu di The Seven yang ternyata masih menyimpan dendam kepadanya. Karena itu begitu Homelander lengah, salah satu rekan Marathon Man langsung melancarkan serangan abab hingga membuat Homelander tidak sadarkan diri. Masalahnya, sekarang mereka bingung bagaimana cara menghabisi Homelander dan di tengah kepanikan itu, Marathon Man mencoba membujuk Soldier Boy untuk membantunya dengan mengatakan kalau obsesi Homelander untuk menjadi dewa sudah semakin kelewat batas dan oleh karena itu, semua orang tahu kalau dia harus segera disingkirkan. Lagi pula jika Homelander tidak ada, artinya Soldier Boy bisa kembali memimpin The Seven dan mengembalikan kejayaannya. What the fuck? Easy. If you help us get rid of him, you can have the Seven. Awalnya, Soldier Boy tampak tenang dan mendengarkan semua perkataan Marathon Man yang terdengar masuk akal. Namun Marathon Man tidak menyadari satu hal di mana mau segila apapun, Homelander tetaplah anaknya sendiri dan Soldier Boy tidak mungkin menghabisinya dengan tangannya sendiri. So, alih-alih mengikuti perkataan mereka yang ingin menyingkirkan Homelander, Soldier Boy justru berbalik menyerang mereka sehingga kekacauan pun terjadi. Di sini, Soldier Boy memanfaatkan kekuatan Marathon Man untuk menghabisi rekan-rekannya sendiri, di mana dia kemudian menggunakan pelicin untuk menangkap Marathon Man dan mematahkan kakinya agar tidak bisa kabur lagi. Tapi saat Soldier Boy kembali menanyakan keberadaan bom site kepada Marathon Man, tiba-tiba Does bomb site have the V1? Yes, okay, yes, that part was true. No, I haven't talked to him in like 5 years, I swear, man. setelah semua yang mereka lalui bersama, Soldier Boy agak merasa nggak enak kepada Homelander, terutama karena sebelumnya dia agak keterlaluan kepada Homelander saat mereka berada di Fort Harmony. Karena itu, untuk menebus rasa bersalahnya, Soldier Boy memberitahukan kalau selama ini ada orang-orang yang diam-diam menentang rencana Homelander dan salah satunya adalah Firecracker. So, begitu mereka kembali ke markas, hal pertama yang dilakukan Homelander adalah pergi menemui Firecracker dan tanpa menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan, Homelander langsung menghabisinya saat itu juga. Sementara itu, diperlihatkan MM yang pergi menemui The Legend. Kalau kalian ingat, dia adalah veteran di perusahaan Vault bersama dengan Edgar dan manajer The Seven dulu yang tentu saja mengetahui banyak tentang rahasia gelap mereka. Di mana kedatangan MM tidak lain adalah untuk memintanya membantu melacak keberadaan bom site. Either help us, or I cut your fucking balls off. Surprise, surprise. You remind me of a young Ursula Andress. Timeless beauty. She pissed on me once. Mereka berdua pun kemudian pergi menemui anggota The Boys lainnya, di mana The Legend menyarankan mereka untuk mencari pacarnya bom site yang bernama Goldie yang saat ini tinggal di panti jompo khusus manusia super. Karena jika bom site sudah bersembunyi, mustahil bagi mereka untuk bisa menemukannya kecuali dengan bantuan Goldie. Let's get cracking. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun mulai berpencar. Butcher dan yang lainnya akan pergi ke panti jompo, sementara Huey dan Starlight akan mempersiapkan virus yang sudah disempurnakan untuk dipasang di gereja milik The Vault. Jadi rencananya setelah mereka berhasil mendapatkan senyawa V1, mereka bisa langsung melepaskan virus tersebut dan menyebarkannya ke seluruh dunia, membunuh para manusia super kecuali Starlight dan Kimiko dan beberapa manusia super generasi pertama yang memiliki V1. Low profile. He asking if it wasn't important. Take it easy there, Hot Flash. Di sisi lain, Sage yang sebelumnya juga diminta untuk melacak lokasi keberadaan bom site justru mengarahkan Homelander dan Soldier Boy ke sebuah rumah kosong dan alih-alih bertemu dengan bom site, mereka justru menemukan sebuah laptop berisi skandal Homelander dengan Stormfront yang tidak lain adalah mantan Soldier Boy dulu. Meskipun kejadiannya sudah berlalu, namun sesuai dengan rencana Sage, Soldier Boy tetap sakit hati melihatnya dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Homelander.
Dari kejadian itu, Homelander mulai menyadari kalau Sage ternyata juga telah mengkhianatinya. Don't fucking tell me what she would want. I was with her for decades. Great news, my fellow eco-warriors. Sementara itu, perpecahan juga mulai terjadi di kalangan The Seven, di mana Black Noah yang sebelumnya sakit hati karena selalu dilimpahin The Deep untuk cari muka di hadapan Homelander, kemudian mengambil langkah nekat dengan menghancurkan sebuah pipa minyak bawah laut yang menyebabkan pencemaran besar-besaran dan membunuh jutaan makhluk laut di lokasi tersebut. Masalahnya, selama ini The Deep lah yang menjamin keamanan pipa tersebut, sehingga begitu kejadian itu terjadi, seluruh makhluk laut yang ada di sana marah kepada The Deep dan mengincarnya sampai dia sendiri tidak berani lagi berenang di laut yang merupakan satu-satunya kekuatan yang dia miliki. But most of them are fucking dead. You think a fish holocaust is funny, bro? Yeah, payback's a bitch. Awalnya, The Deep tidak tahu kalau itu semua adalah ulah Black Noah. Namun setelah kembali ke markas, Black Noah justru sengaja mengejek The Deep sambil mengatakan kalau semua itu sengaja dia lakukan sebagai pembalasan atas sikap The Deep kepadanya selama ini. Setelah mendengar hal itu, The Deep langsung gelap mata dan tanpa basa-basi langsung menghabisi Black Noah saat itu juga. Whatever I say, whenever I say. Beralih ke Starlight dan Huey yang sebelumnya mempunyai misi untuk memasang virus di dalam gereja milik perusahaan Vought, diperlihatkan mereka berdua telah berhasil menyusup ke dalam gedung tersebut dan saat sedang bersembunyi, mereka justru menemukan jasad Firecracker yang kemungkinan telah dihabisi oleh Homelander. Jesus. Maybe that's why Homelander killed her. Namun mengingat mereka memiliki tujuan yang lebih penting, mereka pun melanjutkan menyusup ke bangunan gereja. Sayangnya sebelum berhasil memasang virusnya, aksi mereka keburu ketahuan oleh Aaron, seorang manusia super yang juga menjadi pastor mengurusi bab agama menggantikan Ezekiel yang juga merupakan rekan lama Starlight. Mysterious ways this evening. You weren't so grateful at the time. Yeah, you know, it's Di sini, Starlight mencoba mengalihkan perhatian orang itu dengan mengajaknya bicara yang intinya kalau kegilaan Homelander harus segera dihentikan. Sayangnya, Aaron sudah terdoktrin oleh isme-isme Homelander atau lebih tepatnya terlalu takut kepadanya sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sebenarnya, jenis kekuatan Starlight lebih hebat dari orang itu. Namun karena harus ngecas, kurang satset sehingga Aaron tidak memberikan kesempatan kepadanya. Melihat hal itu, Huey akhirnya terpaksa keluar dan mengancam akan melepaskan virus tersebut yang seharusnya akan digunakan untuk Homelander. Di mana dalam posisi itu karena sama-sama takut, orang itu pun akhirnya membiarkan Starlight dan Huey pergi dari sana. Room for everyone in our flock. Beralih ke Butcher dan yang lainnya yang sudah sampai di panti jompo manusia super untuk menemui Goldie. Di mana tentu saja Goldie menolak memberitahu keberadaan Bombside dan mengaku kalau dia sudah lama lost kontak dengannya. Tidak ada cara lain, Butcher akhirnya memutuskan untuk menculik Goldie dan dengan cara itu dia berharap Bombside bisa dipancing keluar untuk menemui mereka. Hey, Goldie. Night-night. Singkat cerita, malam harinya, mereka mulai menyusup masuk ke dalam panti dan menculik Goldie dari kamarnya dan meskipun sempat ada sedikit perlawanan dari beberapa sepuh manusia super yang ada di sana, namun pada akhirnya Butcher dan yang lainnya tetap berhasil mengatasinya. Sampai di sini, Goldie masih saja bungkam dan tetap tidak mau memberitahu mereka cara menghubungi Bombside. Sampai akhirnya Butcher dan yang lainnya dibuat terkejut dengan kemunculan Sage yang menawarkan diri untuk membantu mereka. He's right. Oh, Dalam situasi ini, tidak ada satupun dari mereka yang mempercayai perkataan Sage karena selama ini bisa dibilang Sage adalah otak yang menjalankan segala rencana The Seven. Namun setelah Sage menjelaskan kalau dia juga tidak ingin membiarkan Homelander mendapat senyawa V1 untuk menjadi makhluk abadi. Artinya mereka memiliki satu tujuan dan akhirnya Butcher setuju untuk bekerja sama dengannya. And I can get him here. Let me help. Sampai di sini, Sage kemudian mengirimkan foto Goldie yang sedang terikat kepada Bombside. Entah dari mana dia mendapatkan nomor teleponnya, namun benar saja tidak butuh waktu lama.
Bombsight langsung muncul di hadapan mereka di mana dia juga terlihat masih muda meskipun seharusnya umurnya sudah hampir mencapai 100 tahun. Oi, Bumsight. Di sini, Butcher kemudian mengatakan kalau tujuan mereka hanyalah untuk memastikan senyawa V1 tidak jatuh ke tangan Homelander dan sama sekali tidak berniat untuk melawan Bombsight, apalagi sampai menyakiti Goldie. Artinya, jika tujuan Bombsight mengambil senyawa V1 adalah untuk memberikannya kepada Goldie agar mereka bisa hidup berdua selamanya, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Like proper gentlemen. Sayangnya, Goldie sendiri mengaku kalau dia sama sekali tidak menginginkannya karena menurutnya alih-alih sebuah berkah, menjadi abadi sebenarnya adalah sebuah kutukan. Dia tidak bisa membayangkan betapa bosannya hidup gitu-gitu terus tidak bisa mati. Belum lagi kalau anak daftar ulang dan tunggakan BPJS nggak berhenti-berhenti selamanya. Dimana menurutnya hal itu justru akan membuatnya tersiksa. She's right. It is a curse. If I gave it to you, what would you do with it? So, mendengar jawaban tersebut, daripada senyawa itu jatuh ke tangan Homelander, mereka pun harus segera menghancurkannya. Sayangnya, Bombsight yang merasa rugi dong, tidak mau percaya begitu saja dengan perkataan Butcher. Dia pun justru menyerang mereka untuk menyelamatkan Goldie. Disinilah tiba-tiba Soldier Boy muncul di mana ternyata selama puluhan tahun berpisah, hubungannya dengan Bombsight tidak baik-baik saja dan mereka justru bertarung satu sama lain. It's a national fucking treasure. Those two crackpots for 80 years. Dalam pertarungan tersebut, ada momen saat Bombsight berusaha lari dan Soldier Boy menggondelinya, di mana mereka justru terlempar di tengah hutan. Meskipun ada kebencian lama di antara mereka berdua, namun Soldier Boy berkata kalau mereka sebenarnya tidak perlu saling membunuh. Soldier Boy hanya menginginkan senyawa V1 dan sebagai gantinya, dia akan memberikan satu cara agar Bombsight bisa hidup bersama dengan Goldie secara normal. Tanpa pikir panjang, Bombsight lalu menyerahkan senyawa V1 yang dia bawa kepada Soldier Boy dan seketika itu juga, Soldier Boy langsung mengeluarkan ledakan supernova dari tubuhnya untuk menghilangkan keabadian Bombsight sehingga dia bisa hidup dengan normal. This is the first time I've seen my blood in this. It's impossible. Di saat yang bersamaan, Homelander kemudian juga muncul di tempat itu di mana tadinya Butcher dan yang lainnya mengira kalau akan terjadi pertarungan besar antara bapak dan anak. Namun yang terjadi justru sebaliknya di mana Soldier Boy yang dikira sudah berada di pihak yang sama dengan Butcher dan yang lainnya, justru menyerahkan senyawa V1 itu kepada Homelander dan dengan begitu, mimpi buruk yang selama ini dikhawatirkan oleh semua orang akhirnya benar-benar terjadi. Setelah mendapatkan senyawa V1, Homelander sekarang benar-benar merasa kalau dirinya adalah penguasa bumi di mana hal pertama yang dia lakukan adalah membubarkan DPR. Bahkan dia dengan entengnya menghabisi presiden ketika presiden berkata kalau dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Before your eyes, but I am disappointed. Tidak hanya itu, Homelander juga membubarkan The Seven dengan mengusir The Deep dan membekukan kembali Soldier Boy yang tadinya berniat untuk meninggalkan The Seven. Pokoknya semua harus sesuai dengan keinginannya dan siapapun yang melawan kehendaknya dan dianggap tidak berguna, otomatis akan disingkirkan oleh Homelander. The most loyal. Wishing you all the best. Di sisi lain, tim The Boys juga tidak tinggal diam di mana setelah melihat ledakan supernova Soldier Boy yang mampu menghilangkan keabadian dan kekuatan Bombsight, mereka lalu punya ide untuk membuat Kimiko juga mempunyai kekuatan tersebut, yaitu dengan memberikan radiasi uranium secara terus-menerus karena diketahui kalau Soldier Boy bisa memiliki kekuatan supernova itu adalah akibat dia pernah terpapar radiasi dalam jumlah besar sewaktu berada di fasilitas Fort Harmony. It's Michael. Fucking knockout.
Lalu selama Frenchie melakukan eksperimen tersebut, Butcher dan yang lainnya memilih pergi ke kantor The Void untuk mencari tahu langkah Homelander selanjutnya, di mana mereka justru melihat kalau Homelander telah merekrut beberapa manusia super psikopat yang seharusnya berada di penjara super maksimum. Salah satunya adalah manusia super yang mempunyai kekuatan mengendali pikiran seperti Profesor X. Sayangnya sebelum mereka sempat keluar, aksinya keburu ketahuan dan mereka berdua langsung ditahan saat itu juga. Mereka berdua pun kemudian diinterogasi dan berkat kemampuan membaca pikiran orang tersebut, akhirnya diketahui kalau Starlight dan MM juga berada di sekitar lokasi. Orang itu juga menekan kekuatan Butcher dengan kemampuan pikirannya dan sempat berusaha menyerang mental Butcher dengan seolah merubah penampilannya menjadi Joe, rekan Butcher yang sudah lama tewas. Tapi yang lebih membuat mereka khawatir adalah terbongkarnya eksperimen Kimiko, di mana artinya mereka harus segera mencari cara keluar dari sana dan memperingatkan Frenchie sebelum Homelander mendatanginya. Time is up. I can kill you. Like the way you watched your brother die? Picture them in my head when you made him gut himself with your... Menyadari mereka tidak memiliki banyak waktu, Huey lalu mencoba mengalihkan pikiran orang itu dengan kasus keluarganya sendiri saat otaknya sedang diterawang, dan berkat kecerdikan Huey, orang itu pun jadi tidak fokus sehingga Butcher jadi punya kesempatan untuk melepaskan borgolnya dan langsung menghabisi psikopat tersebut. distracting you. Enjoy this one, cunt. Sementara itu, Starlight dan MM yang tidak kunjung mendengar kabar dari Butcher kemudian memutuskan untuk ikut menyelinap ke dalam, di mana kali ini mereka menemukan sekelompok orang yang akan dicuci otak untuk dijadikan sebagai penyembah Homelander angkatan pertama. And I accept. Awalnya, Starlight ingin mengabaikan orang-orang tersebut dan tetap fokus menjalankan misi utama mereka di sana. Namun MM merasa kalau mereka tidak bisa meninggalkan orang-orang itu begitu saja. Karena alasan moral tersebut, alih-alih mencari Butcher dan Huey, mereka akhirnya justru harus bertarung untuk menyelamatkan para korban dari aliran sesat Homelander yang akan dieksekusi. Are we not allowed to leave? Beralih ke Frenchie yang masih sibuk dengan eksperimennya terhadap Kimiko, dia sempat menemui jalan buntu dan meminta Sage untuk ikut membantunya. Namun Sage justru menolak karena dari semua kemungkinan yang sudah dia perhitungkan, sangat kecil kesempatan mereka bisa mengalahkan Homelander yang sekarang sudah masuk ke mode dewa. Gampangnya akan lebih masuk akal jika mereka menikmati saat-saat terakhir sebelum dibantai oleh Homelander. We have to stop. Enough, she's dying. Namun melihat kegigihan mereka, merasa tidak tega melihat Kimiko terus disiksa menggunakan radiasi uranium tanpa hasil yang jelas. Hanya dengan sedikit bantuan dari Sage, dia pun langsung berhasil memecahkan perhitungan matematis untuk mendapatkan metode yang tepat, memberikan paparan radiasi sampai titik paling optimal meskipun hal itu sangat menyakitkan bagi Kimiko. 40 seconds! This is it. Homelander. 3 minutes. Sialnya di saat yang bersamaan, sistem radar Frenchie mendeteksi kedatangan Homelander di tempat itu, dan dengan kondisi Kimiko yang masih lemah tidak berdaya, tidak akan ada cukup waktu bagi mereka untuk kabur dari tempat tersebut. Menyadari hal itu, Frenchie lalu meminta Sage bersembunyi bersama dengan Kimiko, sementara dia sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian Homelander, paling tidak agar posisi mereka berdua tidak ketahuan olehnya. Come on out. The Frenchman. Dan benar saja begitu Homelander masuk ke tempat itu, dia hampir saja menemukan tempat persembunyian Sage dan Kimiko kalau saja Frenchie tidak segera mengalihkannya. Frenchie sadar satu-satunya cara mengalihkan Homelander adalah dengan membuatnya kesal. So, alih-alih kabur, Frenchie lalu memancing Homelander di ruangan radiasi dan mengaktifkannya meskipun dia tahu hal itu akan membuat manusia biasa seperti dirinya akan terbunuh dalam hitungan menit. A day in your life.
Please don't leave me. Setelah kematian Frenchie, Butcher dan yang lainnya yang masih belum tahu apakah eksperimen yang dia lakukan kepada Kimiko sebelumnya berhasil atau tidak, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan memancing kemarahan Kimiko karena yang mereka tahu, selama ini Soldier Boy hanya bisa mengeluarkan ledakan supernova itu saat dia sedang marah. When I was a little girl, I had this dog, Peaches. Leash tight because you loved using him. Sage lalu secara sukarela mengajukan diri untuk mengetes kekuatan Kimiko tanpa dia ketahui dengan mengatakan berbagai hal tentang almarhum Frenchie saat pemakamannya yang membuat Kimiko sakit hati. Dan benar saja begitu emosinya terpancing, Kimiko tiba-tiba mengeluarkan ledakan supernova yang sama persis dengan milik Soldier Boy. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, seketika itu juga kekuatan otak Super Sage langsung menghilang, di mana artinya eksperimen yang dilakukan Frenchie kepadanya telah berhasil. One last go. Setelah mengetahui hal itu, merasa memiliki senjata baru dan kesempatan untuk menghabisi Homelander, mereka pun langsung bergegas pergi ke markas The Seven, di mana saat itu Homelander sedang bersiap melakukan siaran langsung untuk mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai Tuhan yang baru yang wajib disembah oleh semua orang. God who fights back, a God you can believe in. Recently, I was visited by Sayangnya dari kubu The Seven, mereka juga sudah mengantisipasi hal itu dengan membuat jebakan di berbagai jalur masuk, di mana Butcher dan yang lainnya sempat terperangkap di dalam sebuah terowongan anti manusia super. Beruntung masih ada Ashley, si wakil presiden, yang akhirnya memberanikan diri secara terang-terangan mengkhianati Homelander dan menyelamatkan mereka semua. Setelah berhasil melewati rintangan pertama, sekarang giliran The Deep yang menghadang mereka, di mana meskipun sebenarnya dia telah dipecat, namun The Deep masih berharap Homelander mau menerimanya kembali, dan sekarang jika dia bisa menghentikan kawanan Butcher, mungkin saja Homelander akan berubah pikiran dan memaafkannya. Menyadari hal itu, Starlight kemudian langsung membawa The Deep menjauh agar rekan-rekannya bisa melanjutkan misi mereka. Keep going. Di sini, Starlight berusaha keras untuk menyadarkan The Deep dengan mengatakan kalau Homelander bisa akan menjadi sangat berbahaya jika mereka tidak segera menghentikannya. Sayangnya, The Deep tidak mau mendengarkan perkataan Starlight karena dia terlalu takut, sehingga terpaksa Starlight lalu melemparnya ke laut tanpa dia sadari kalau sekarang The Deep sudah menjadi musuh bersama seluruh hewan laut, dan begitu dia tercebur, yang terjadi adalah... Oh my God, oh shit, I'm so sorry. Kembali ke Butcher dan yang lainnya yang masih harus berhadapan dengan Aaron yang menghadang mereka. Di sini, Huey dan MM lalu mengambil alih untuk menghadapinya, sementara Butcher diminta untuk membawa Kimiko dan segera mencari Homelander. Mereka pun memancing Aaron ke ruangan lain, menjauhkannya dari Butcher dan Kimiko. Lalu saat Aaron sedang melancarkan serangan ledakan suara, MM dengan cepat menutup mulutnya dengan menggunakan anus, sehingga alih-alih mengenai Huey, serangannya justru malah meledakkan kepalanya sendiri. I really need a new job. Those who accept my truth will be welcomed. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Homelander yang memulai siaran langsungnya dan dengan percaya diri mengaku sebagai Tuhan yang baru dan memerintahkan semua orang di Amerika untuk menyembahnya. Namun di tengah siaran langsung tersebut, Butcher dan Kimiko keburu muncul di tempat itu sebelum dia sempat menyelesaikan pidatonya. Alhasil pertarungan pun terjadi dan tidak sengaja disiarkan live di semua stasiun TV, di mana Homelander terlihat sangat mendominasi dan sempat memojokkan Butcher dan juga Kimiko. You weren't going to hold up. Namun semuanya berubah ketika Ryan muncul, di mana dia justru membantu Butcher untuk melawan Homelander dan membuatnya sibuk agar Kimiko memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ledakan supernova.
Meskipun saat itu kekuatannya sempat macet karena Kimiko belum 100% bisa mengendalikannya, pada akhirnya dia tetap berhasil mengeluarkan ledakan supernova di depan muka Homelander ketika dia membayangkan Frenchie yang seketika itu juga membuat mereka semua pingsan. It has always been yours. Tepat seperti yang sudah direncanakan begitu mereka tersadar, Homelander kehilangan seluruh kekuatannya dan sekarang menjadi tidak lebih dari seorang bapak-bapak kekanak-kanakan yang lemah, di mana Butcher pun langsung menghajarnya habis-habisan, membalas perbuatannya kepada Frenchie sampai Homelander benar-benar kapok dan memohon untuk diampuni dengan merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya. Tidak peduli meskipun semua itu sedang disiarkan live di seluruh negeri. Oh, please suck your dick, please. Oh, you fucking... You want me to eat shit? I'll eat your fucking shit. Namun, Butcher sama sekali tidak memperdulikannya mengingat seluruh dosa dan kejahatan yang telah dilakukan Homelander. So, untuk menyelesaikan semuanya, Butcher akhirnya menghabisi Homelander dan memastikan kali ini dia benar-benar tewas di tangannya, di mana hal itu juga menjadi akhir dari era The Seven. Singkat cerita, setelah kematian Homelander, keadaan jadi relatif normal di mana Edgar kembali muncul untuk mengambil alih perusahaan Vought. Jadi meskipun mereka telah berhasil menyingkirkan Homelander, ternyata Butcher menganggap kalau tugasnya masih belum selesai karena sejak awal yang dia inginkan adalah untuk menghapuskan seluruh manusia super yang ada di bumi. Diam-diam, Butcher kemudian pergi sendiri ke gedung perusahaan Vought untuk melepaskan virus anti manusia super di sana. Namun Hughie yang sebelumnya menyadari kepergian Butcher bergegas pergi menyusulnya ke tempat itu. Di sini, Hughie sempat membujuk Butcher agar dia mengurungkan niatnya karena dengan kematian Homelander, dia yakin keseimbangan akan mulai terjaga sehingga mereka tidak perlu melenyapkan seluruh manusia super yang ada di bumi. Sayangnya, Butcher tetap berpegang pada pendiriannya sehingga Hughie akhirnya tidak punya pilihan lain selain menembak Butcher untuk menghentikannya. Ternyata, hal itu sudah masuk dalam rencana Butcher sebelumnya, di mana Butcher yang sudah tidak memiliki tujuan memang dari awal berniat untuk mati di sana. Faktanya, dia bahkan sengaja memilih Hughie mengingat pertama kali Hughie masuk ke circle tersebut adalah karena Butcher, di mana hal itu menjadi semacam penebusannya kepada Hughie sehingga akan membersihkan namanya dan Hughie seolah menjadi pahlawan. Dan dengan begitu, Butcher pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. I think it's good that he's next to my mom. It's where he always wanted to be. Bye. Hughie. It's night. There's an old man. 1 tahun berlalu sejak kejadian kematian Butcher dan Homelander. Diperlihatkan Hughie yang mendapat telepon dari presiden yang baru di mana beliau ingin agar Hughie memimpin sebuah biro yang mengurus para manusia super. Namun Hughie justru menolak karena dia sudah muak bermasalah dengan para manusia super dan lebih memilih untuk jualan barang elektronik bersama dengan Starlight yang sudah hamil anak mereka dan cerita pun selesai. Sing us a song tonight. So, itulah ending dari sebuah series penuh sarkasme dan sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari series ini. Ketika seseorang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang superpower, dia tetap manusia dengan ego dan mental manusia biasa yang rapuh, di mana seiring berjalannya waktu, kekuasaan itu hanya akan membuat kita semena-mena entah sengaja atau tidak, dan oleh karena itu, penting bagi kita untuk bercermin dan bermuhasabah. Apakah saya melewati batas? Metakognisi untuk bisa menjadi lebih baik setiap harinya. So, segitu dulu dari Pasifista. Komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi film atau series yang ingin dibahas di sini. Pasifista pamit dulu mau bermuhasabah. Ciao!